Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada video kali ini kita melanjutkan pengkajian kita dalam surah Al-Qasas, berbicara tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Bagi teman-teman yang menonton video ini, sebaiknya mengikuti video yang dari part pertama, kedua, dan sekarang yang part ketiga. Pada video kali ini kita akan bahas tentang surah Al-Qasas ayat keempat. Dari surah Al-Qasas ayat keempat ini berbicara tentang bahwasanya ketika misalnya dalam hidup ini kita diperintah ataupun dikendalikan oleh dikendalikan oleh opini, dikendalikan oleh sesuatu yang viral, sesuatu yang terkenal, ataupun juga sesuatu yang pada umumnya orang mengetahuinya seperti itu, maka daya rasional ataupun juga kemampuan kita berpikir, menelaah, mempertanyakan, itu menjadi tumpul ataupun juga tidak begitu berguna, karena apa yang sering kita dengar itulah yang akan menjadi kebenaran bagi kita. Maka perlu bagi kita untuk hati-hati, perlu bagi kita untuk benar-benar mengerti bahwa apa yang menjadi pegangan kita dalam hidup ini belum tentu itu yang tepat untuk kita dalam mengarungi kehidupan ini. Maka dari surah ayat keempat dari surah Al-Qasas ini berbicara tentang ketika ada sesuatu dalam hidup kita ini itu yang dominan, maka sisi yang lain akan menjadi kalah. Ketika rasa benci yang kita alami, rasa marah, rasa dendam yang kita alami, emosi yang besar kita alami, maka kemampuan kita untuk melihat sesuatu ataupun kejadian ataupun fenomena sebagaimana adanya menjadi menurun kapasitas kita untuk mampu memahaminya, mampu menyelaminya. Begitu juga ketika kita terperangkap dari rasa tidak enak, rasa tidak nyaman, rasa rendah diri, tidak berguna, ataupun rasa tidak mampu untuk melakukan, maka kita juga melihat dari dunia dari kacamata tersebut. Maka kita akan melihat dunia bahwa dunia tidak adil, dunia tidak memihak kepada kita, dunia tidak menolong kita, dunia tidak menjadi sesuatu yang friendly to our life gitu. Maka daripada itu, ketika satu sisi yang menguasai kita, maka sisi lain pun juga akan tersingkirkan. Maka hal tersebut sama dalam surah Al-Qasas ayat 4 ini, katakan bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fir'auna ala fil ardi, sesungguhnya Fir'aun itu ala fil ardi. Ala di sini artinya dia yang berkuasa, menjadi sesuatu yang tinggi dan menjadi seorang pengendali bagi ardi, bagi bumi. Tentunya ardi di sini maksudnya adalah bukanlah bumi ini yang kita pijak ini, tapi yang dimaksud dengan bumi di sini adalah badan kita, badan ini. Ketika Fir'aun sebagai simbol daripada keinginan kita ataupun juga lobah, yang mana keinginan itu yang membuat desire yang besar itu yang membuat kita menjadi berkuasa, artinya pikiran, perasaan, ucapan dan juga perbuatan kita ini
dikendalikan oleh yang disebut dengan keserakahan, greedy, ataupun juga loba, ataupun juga desire, ataupun juga eh, apa nafsul amaro yang dalam kitab ini disebutkan, bahwa nafsul amaro inilah yang menguasai, atau nafsul amaro itu berbicara tentang sebuah keinginan. Nafs artinya di sini adalah diri, tapi maksudnya adalah keinginan diri untuk amaro, untuk berkuasa. Ketika keinginan diri ini berkuasa, jadi nafsu amarah itu ciri-cirinya marah, serakah, tamak, kemudian juga selfishness, kemudian juga curang, menipu, manipulatif. Nah, itu semua bagian daripada nafsul amarah. Hal-hal ini, marah, dengki, hasad, benci, dendam, menipu, manipulatif, dan seterusnya, ini semua bagian daripada nafsul amarah. Tapi di sini ingin saya jelaskan bahwa sebagaimana kita, nafsul amarah ini artinya sesuatu yang menguatkan, yang mendorong. Tentu semangat juga masuk dalam kategori nafsul amarah, tapi masuk dalam kategori yang positif. Ada yang menjadi negatif adalah di sini artinya nafsul amarah yang ditekankan di sini adalah sesuatu yang bersifat greedy, ataupun juga bersifat keserakahan atau loba. Nafsul amarah inilah yang ala fil ardi, artinya berkuasa atas badan. Ya, badan di sini artinya pikiran, perasaan, dan perbuatan. Sehingga perasaan, pikiran, perasaan, ucapan, dan perbuatan yang kita lakukan itu berdasarkan keinginan daripada Fir'aun, ataupun juga berdasarkan keinginan daripada yang disebut dengan nafsul amarah. Maka tindakan, ucapan, pikiran, perasaan kita itu semuanya didasarkan pada bagaimana keserakahan, bagaimana dendam, bagaimana amarah, bagaimana benci, bagaimana menipu, memanipulatif, dan mempermainkan. Semua ini bermain untuk dilaksanakan, sehingga pikiran kita, perasaan kita, badan kita semuanya dikuasai, sehingga membuat hidup kita ini semuanya untuk menuntaskan hal tersebut. Maka daripada itu, pada saat itu Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa, ingin membunuh hati nurani yang selalu berbicara di dalam batin kita. Kita dengarnya di sini, oh jangan lakukan itu tidak benar, itu tidak baik, itu tidak membawa manfaat, itu akan membawa derita. Suara itu ingin dimatikan oleh nafsul amarah, atau dimatikan oleh Fir'aun. Inilah yang menjadi kisah, ataupun juga menjadi telaah kita untuk melihat. Semoga saya dan kita semua bisa merenungkan hal ini, bahwa bagaimana Fir'aun itu berkuasa pada badan, yaitu pikiran, perasaan, ucapan, dan perbuatan kita. Semoga kontemplasi ataupun pemaknaan ini bisa membuahkan sesuatu yang mendalam, ataupun juga memiliki efek buat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.